Oke, baik. Kali ini saya mau mencoba berbagi, terutama kepada mungkin adik-adik yang masih sekolah, yang kemungkinan saja kalian sering mungkin atau merasa alergi terhadap mata pelajaran eksakta, entah itu matematika, fisika, atau yang lainnya, yang intinya soal menghitung. Jadi mungkin di sini saya mau sedikit membagi bahwa sesungguhnya ilmu itu sebenarnya tidak sulit, tetapi mungkin cara kita berpikir atau mindset kita terhadap ilmu itu sendiri yang sebenarnya bawa kita kepada kesulitan untuk memahami ilmu itu sendiri. Ilmu itu ada, itu menyangkut kehidupan manusia, apapun, ilmu eksakta itu, ilmu hitungan itu sendiri. Sehingga memang suka tidak suka, kita harus bisa, walaupun tidak sebisa-bisanya, tapi ya minimal kita harus bisa sedikit mengetahui mengenai ilmu eksakta itu sendiri. Kebanyakan di antara kita melihat atau memandang ilmu eksakta atau ilmu hitungan itu langsung kita berpikiran kepada angka-angka, perkalian, pengurangan, penjumlahan, dan lain-lain sebagainya. Padahal sesungguhnya ilmu itu pasti ada sebab akibatnya. Kenapa sampai ilmu itu ada? Ya tadi, karena kehidupan itu sendiri. Sehingga ilmu itu ada, dan dari ilmu itu, hitung-hitungan itu mempermudah hidup manusia. Kesalahan kita dalam mempelajari ilmu eksakta ini, di mana kita tidak mau mengenal dulu ilmu itu seperti apa. Sebenarnya simpel saja. Kita mengenal dulu apa yang sedang kita pelajari, itu apa yang sedang kita pelajari. Nah, ketika kita sudah tahu apa yang kita pelajari, maka didorong kemudian dengan masuk angka-angka dan lain-lain, itu sudah mempermudah kita untuk bisa menghitung dan lain sebagainya sampai mendapatkan hasil yang sesuai. Inilah kesalahan kita, akhirnya buat menjadi ketakutan dalam kita punya diri sendiri, menjadi alergi dengan ilmu eksakta. Ketika mungkin guru matematika atau fisika mengajar mengenai, jangankan mengajar, baru masuk saja kita mungkin sudah merinding dan lain-lain. Ingin cepat jam itu selesai. Nah, di sini saya mau kasih sedikit gambaran bahwa kita mengenal dulu, mengenal ilmu itu seperti apa. Kita beri contohnya, kita beri bentuknya seperti apa. Setelah kita betul mengenal, baru kita bisa dorong masuk pada hitungan. Hitung-hitung atau angka-angkanya, seperti itu. Di sini akan saya beri contoh, mungkin perhitungan gelombang. Nah, perhitungan gelombang ini kadang juga kita sudah alergi atau pikiran kita, sugesti kita sudah ke depan. Ini pasti begini, ini pasti begini, sehingga kita sudah mengalami kesulitan sebelum kita belajar. Dan ini masalah yang saya kira sulit untuk kita mau memahami ilmu itu sendiri. Padahal sesungguhnya ilmu itu sebenarnya sederhana saja. Nah, di sini contoh saya mau buatkan grafik XY. Ini grafik XY. Nah, seperti ini. Nah, pada grafik ini biasanya guru kalau mengajar, dia akan memberi titik tengah ini itu dengan angka 0. Dengan angka 0. Nah, kemudian guru ini dia akan tarik garis. Sampai di sini dia berhenti. Nah, kita lihat ini sudah bingung kita nih. Dan mungkin saja ketakutan akan lebih besar.
Tapi jangan langsung kita berpikir kepada angka, sudut, dan lain-lain. Kita harus bertanya dalam pikiran kita, ini kenapa garis berbentuk seperti ini? Nah, kalau kita lihat garis berbentuk seperti begini, ini adalah bentuk gelombang. Nah, dia bentuknya gelombang. Kenapa gelombang? Karena gelombang pasti ada naik begini, kemudian turun, agak bentuk kolam, kemudian kembali, dan seterusnya. Itu gelombang. Pertanyaannya, kenapa tidak lurus begini? Karena gelombang tidak ada yang lurus seperti begini. Yang lurus seperti begini itu arus, dia searah. Entah lurus begini atau lurus ke sana. Sama, gelombang pun demikian. Ini akan seperti ini juga, dan seterusnya. Tapi kita lihat mulai dari 0 sampai dengan di sini. Nah, di sini yang adik-adik perlu paham dulu dan mengerti ini apa ini garis apa. Ini adalah tadi seperti yang sudah saya sebutkan, ini adalah garis gelombang. Seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan berikut. Ini gelombang apa yang kita bicarakan? Kenapa sampai bisa berbentuk seperti gelombang? Nah, ini bagaimana untuk mau membawa pikiran adik-adik untuk paham apa yang kita sedang bicarakan. Nah, di sini saya sudah sediakan mesin pompa sanyo. Nah, ini mesin juga sudah rusak, tapi kita bisa pakai untuk eksperimen menjelaskan kepada adik-adik hubungan gelombang ini dengan ini tuh apa? Atau gelombang ini apa sih sebenarnya yang kita ada bicarakan? Nah, coba adik-adik lihat pada mesin pompa ini. Nah, posisi di sini saya kasih huruf A, di sini saya kasih huruf B. Ini tengahnya. Nah, di sini yang 0 tadi, ini kita ganti dengan huruf A. Posisinya ini, dia posisi lagi tidak bergerak, ya, tidak bergerak atau tidak terputar. Ini, posisi A ini ada di sini. Nah, pertanyaannya kok kenapa gelombangnya arahnya ke atas? Ya karena barang ini dia terputar. Nah, dia terputar. Dia terputar sampai A-nya ada di atas sini. Nah, ini dia terputar sampai di puncaknya sini. Puncaknya di atas sini. Ini kita tidak berbicara mengenai derajatnya berapa atau angkanya berapa, tidak. Tapi kita paham dulu. Kita paham dulu ini kenapa dia sampai berbentuk gelombang dan kenapa dia sampai naik, turun ke bawah lagi, naik lagi sampai di garis X yang lurus ini. Nah, kita kembali lagi, ini huruf A dia sudah di atas. Nah, ini, dia ada di atas sini. Huruf A dia sudah di atas. Nah, ini puncaknya, kita putar lagi. Kita putar, dia akan turun. Nah, ini dia ada turun ini. Dia turun. Putar sampai dia lurus lagi atau horizontal. Nah, A ini sudah sampai di sini. Dia turun. Memang kenapa dia turun? Ya memang karena tadi sampai di atas dia turun. Tadi putarnya ke atas, sekarang dia turun. Dia sudah sampai sini. Tapi yang perlu adik-adik paham bahwa dia belum kembali ke titik awalnya. Dia sampai di sini. Nah, ini gelombangnya turun ini. Dia udah turun. Kita putar lagi. Putar lagi. Nah, dia akan sampai A-nya akan sampai di bawah sini. Dan kita putar lagi, dia akan kembali sampai di sini. Dikembali ke titik garis X-nya ini. Sehingga dia sudah berjalan, A ini dia berjalan sudah satu putaran. Gitu. Nah, jadi di sini gelombang yang dijelaskan oleh guru atau siapapun yang mengajar atau memberi kita pengetahuan soal gelombang ini,
Gelombang ini dia berbicara mengenai putaran benda ini. Sehingga sugesti kalian itu kalau ketika Anda menghadapi seperti begini, berarti itu berbicara mengenai perputaran suatu benda dari titik awal kembali ke titik awal. Dia dari titik awal sampai ke titik awal artinya satu begini, itu dia sudah menempuh satu periode. Nah ini, A ini sampai di sini 1. Nah, kalau diputar lagi sampai di sini 2. Putar lagi terus sampai di sini 3 dan seterusnya. Jumlah periode putarannya itu. Seperti begitu. Jadi kalau ketemu seperti begini, itu berarti kita berbicara mengenai putaran suatu benda. Nah, contoh di sini kan yang saya berikan adalah mesin pompa air. Nah, saya kira di situ mindset kita sudah ada. Nah, nanti setelah dari situ, setelah kita mengenal gelombang ini seperti yang sudah kita jelaskan, nah nanti kita ketika masuk kepada sudut dan lain-lain, bahkan hitungan, derajat dan segala macam, kita sudah bisa paham. Karena kita sudah mengenal grafik X-Y dengan gelombang sinusnya. Nah, jadi buat adik-adik yang pelajari ilmu seperti begini, ilmu eksakta itu, entah matematika, fisika, kimia, dan lain-lain, jangan takut dulu. Ajak ngobrol dengan gurunya, bertanya kepada gurunya. Ibu, Bapak, ini kita belajarnya apa? Apa yang kita pelajari? Nah, nanti gurunya akan menjelaskan kepada adik-adik ilmunya seperti begini. Jadi sebaiknya itu kita mengenal dulu ilmunya itu apa. Nah, setelah kita mengenal, baru kita bisa masuk untuk perhitungan dan lain-lain. Seperti itu. Nah, ini sama seperti di matematika. Nah, misalkan matematika. Di matematika mungkin guru ngajar, guru minta langsung hitung 2 pangkat 3 itu berapa? Atau 2 kali 2 dalam kurung pangkat 2 itu berapa? Nah, ini sebenarnya sederhana saja ya buat adik-adik ini untuk bisa paham ya. 2 pangkat 3 itu dikerjainnya bagaimana, dalam kurung 2 kali 2 pangkat 2 itu berapa. Juga bisa 5 kali 5, jadi 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 3 itu bagaimana. Nah, seperti begini, ini pertama kita harus paham dulu nih. Kita harus paham dulu kenapa sampai ditulis 2 pangkat 3, kenapa ditulis dalam 2 kali 2 dalam kurung pangkat 2, 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 3. Nah, kita harus paham dulu. Kita paham dulu. Kenapa demikian? Ini kan artinya logikanya begini ya adik-adik. 2 dikasih pangkat 3 berarti 2 kali 2 pangkat 3 berarti itu 2 kali 2 kali 2 ya. Ini ya. 2 kali 2 kali 2. Nah, kita harus paham dulu. Kita tidak bicara mengenai 2 kali 2 terus kali 2 berapa. Kita tidak bicara ke situ dulu. Tapi bagaimana kita paham dulu. Nah, misalkan ya, ada 2 pangkat 100, katakanlah seperti begitu. Pertanyaannya, apa kertas ini penuh? Penuh untuk kita mau tulis seperti itu. Ini contoh saja ya, supaya bisa mindsetnya adik-adik itu, cara berpikirnya itu bisa masuk begitu. Nah, sehingga tidak bisa kita buat seperti itu. Maka dituliskan, ini 2-nya ada 1, 2, 3. Maka dibuat 2 pangkat 3. Nah, itu harus paham seperti itu dulu. Begitu pula dengan 5 pangkat 2. 5 pangkat 3. Jadi tidak bisa kita tulis 5 kali 2 tambah 2. Bisa kita buat seperti begitu ketika memungkinkan waktu, situasi, dan kapasitas. Kertas dan lain-lain. Maka dibuat seperti begini. 2 pangkat 5, artinya 5 kali 5. Dengan 5 pangkat 3, berarti 5 kali 5 kali 5.
Itu yang harus kita paham dulu. Jangan kita langsung pergi ke pada dia punya akhir berapa. Nanti puyeng. Karena kalau kita punya gaya belajar seperti begitu, kita udah pusing duluan. Dan tidak akan pernah masuk-masuk. Mungkin bisa masuk, tapi mungkin ketika kita kaget, hilang lagi pengetahuan yang sudah tadi kita simpan. Karena tidak seperti begitu belajarnya. Jadi kita harus mengenal dulu kenapa sampai 2 pangkat 3 itu apa. Jangan pandang 2 pangkat 3 itu sesuatu yang aneh atau sesuatu ya tidak, itu sebenarnya untuk mempermudah supaya tidak usah tulis terlalu banyak. Ya sudah, cukup 2 saja, tambah 3-nya di atas, artinya 2 kali 2 kali 2. Begitu. Jadi saya kira pelajari ilmu eksakta itu sebenarnya dari yang sederhana dulu. Ketika dari sederhana kita sudah bisa paham, sudah bisa mengenal apa yang kita pelajari, silakan kita masuk untuk didorong dengan angka-angka dan apa yang kita mau kalkulasi di dalam ilmu itu sendiri. Jadi ini hal sangat mendasar dalam kita mempelajari ilmu yang berhubungan dengan hitungan atau eksakta itu. Ini sangat mendasar sekali. Nanti setelah kita paham, kemudian ilmu yang akan kita pelajari lebih lanjut, itu nanti ada pengetahuannya sendiri. Tapi mungkin ini dasar yang bisa membawa kita untuk memulai untuk mengenal ilmu itu sendiri. Nah, nanti bagi teman-teman atau adik-adik yang mungkin mau bertanya atau mau berkomentar di video saya ini, bisa kasih komentar. Mungkin dari situ kita bisa sama-sama juga belajar untuk saling berbagi kepada semua, untuk kita bisa sama-sama bisa dalam menghitung ilmu eksakta ini. Karena ilmu eksakta ini sangat penting untuk kehidupan manusia, peristiwa dan lain-lain sebagainya bisa kita gunakan untuk memecahkan suatu masalah atau menemukan sesuatu yang baru yang bisa membantu kehidupan manusia. Demikian dari saya, seperti begitu. Buat adik-adik, selamat belajar dan semoga dengan dasar begini mungkin agak sedikit membantu pengetahuan adik-adik untuk bisa mencintai dan mulai meraba-raba sedikit lah ilmu eksakta, atau mungkin mau dengan begini mungkin bisa bertanya kepada gurunya dan bisa sama-sama sehingga kalian bisa dalam mempelajari ilmu eksakta ini. Demikian, terima kasih.